Pada saat itu bulan Oktober tahun 2014, Bang Agung yang merupakan salah satu karyawan housekeeping di sebuah hotel di daerah Garut, Jawa Barat menjadi bingung saat itu. Menyadari bahwa tamu dari kamar 05 itu tak kunjung melakukan check out juga. Sebagai hotel transit di kawasan wisata alam air panas, waktu check out hotel tersebut adalah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu dengan dibantu dengan rekan lainnya, Bang Agung mencoba mendobrak pintu kamar hotel itu. Bang Agung dan tim kaget bukan main. Ia menemukan sosok jasad wanita mengambang tanpa busana di dalam bak air panas alami yang terus mengalir selama 24 jam itu. Kondisi jasad ketika ditemukan dalam keadaan tak dikenali, dikarenakan wajah dan sebagian badan korban mengalami kerusakan akibat air panas alam itu. Serta bagian jari-jarinya pun juga telah rusak akibat rendaman air panas tersebut. Mengetahui hal tersebut, Bang Agung segera melaporkan kejadian ini ke pihak polisi Resor Garut, Jawa Barat. Dikarenakan minim informasi dan data-data, pihak penyidik tak bisa mengidentifikasi jasad korban yang telah rusak itu. Akhirnya jasad tersebut dikebumikan dengan menuliskan nama di nisannya dengan nama Miss X. Lalu 6 bulan kemudian, tepatnya tanggal 14 April 2015, sebuah keluarga mengadu ke kantor polisi dan mengatakan bahwa keluarga tersebut telah kehilangan seorang anggota keluarganya. Anaknya hilang sejak bulan Oktober 2014 lalu, dan hingga saat itu bulan April 2015 belum juga ditemukan. Dan polisi kemudian bekerja mengumpulkan serpian-serpian data dan informasi-informasi yang terkait dari laporan ini. Ayo kita kenalan dengan wanita ini. Namanya Haryanti, yang saat itu berusia 37 tahun. Kita akan panggil dia dengan Mbak Rian. Mbak Rian merupakan seorang ibu dengan 2 orang anak dari pernikahan dengan mantan suaminya yang bernama Dian Wijayana, 37 tahun. Keduanya memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangganya dikarenakan persoalan rumah tangga yang pelik, sehingga membuat hubungan keduanya tak harmonis lagi. Perceraian dengan suaminya menghasilkan putusan bahwa Mbak Rian mendapatkan hak asuh kedua anaknya. Mbak Rian mencapai puncak karirnya sebagai bisnis asisten presiden direktur dari PT Excel Axiata, sebuah karir yang cukup mentereng yang berhasil dicapai oleh Mbak Rian saat itu. Mbak Rian sendiri pernah mengenyam pendidikan di kampus Politeknik UI tahun 96. Lalu menyelesaikan jenjang sarjananya di Perbanas dan selesai di kampus IP International Business School untuk gelar masternya. Perceraian dengan mantan suaminya membuat Mbak Rian menjadi high quality single parent karena selain dikenal baik dan ramah, ia juga mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan-pekerjaannya. Jadi nggak heran nih guys, orang-orang yang kenal dengan Mbak Rian tuh takjub akan sepak terjang beliau sebagai wanita karir sekaligus orang tua tunggal bagi kedua anaknya. Perkenalannya dengan seorang pria yang bernama Andi Wahyudi, 38 tahun, yang kita akan sebut dengan sebutan Bang Andi 2 tahun lalu. Akhir-akhir ini sempat mengisi kekosongan hari-harinya setelah bercerai dengan mantan suaminya. Perkenalan itu dimediasi oleh kakak kandungnya Mbak Rian. Bang Andi merupakan teman SMP kakak kandungnya Mbak Rian. Maksud kakaknya Mbak Rian mengenalkan Bang Andi ke Mbak Rian saat itu adalah Mbak Rian sempat mengalami tremor di tangannya, yang kebetulan saat itu Bang Andi juga dikenal sebagai ahli pengobatan alternatif, yaitu totok saraf. Dari perkenalan itu terjadilah keakraban di antara kedua insan ini. Bahkan Mbak Rian juga sering curhat tentang masalah-masalah pribadinya kepada Bang Andi. Bang Andi juga merupakan seorang karyawan swasta di sebuah kantor penyalur alat-alat kesehatan di daerah Jatibening, Bekasi, Jawa Barat. Sebagai seorang yang bekerja di bagian pemasaran, Bang Andi nampaknya beruntung bisa kenal dengan Mbak Rian yang punya jabatan yang cukup tinggi di PT Excel Axiata. Bang Andi pun menggunakan momen kedekatannya itu dengan Mbak Rian untuk menyelam sambil minum air. Bang Andi berharap proyek pengadaan 3.000 hingga 8.000 alat pemadam kebakaran di PT Excel Axiata yang sedang ia usahakan bisa gol. Apabila proyek tersebut bisa gol, Bang Andi akan mendapatkan untung sekitar Rp500.000 untuk 1 unit alat pemadam kebakarannya. Proyek pengadaan barang senilai 3,9 miliar itu membuat Bang Andi semakin semangat untuk mengambil hati Mbak Rian yang berhubungan langsung dengan gol atau tidaknya proyek tersebut. Namun sayangnya, pengadaan tersebut ternyata tidak gol dikarenakan sistem pelelangan tender di PT Excel Axiata dilakukan oleh pihak ketiga dan tidak secara pihak diputuskan oleh satu orang saja.
Suatu hari pada tanggal 30 Oktober 2014, Mbak Rian dan Bang Andi berencana pergi untuk mengunjungi kota Garut. Di sana Mbak Rian berniat untuk mencari jaket kulit. Sukarenggang merupakan destinasi wisata mereka. Di sana memang cukup terkenal dengan hasil jaket kulitnya. Sebelum kepergiannya dengan Bang Andi, tak lupa Mbak Rian menitipkan kedua anaknya ke rumah mantan suaminya. Dia menitipkan kedua anaknya itu kepada ibu mertuanya sambil berkata, "Bu, titip ya, Rian mau pergi." Tanpa ada firasat apapun, kemudian mantan ibu mertuanya itu menerima kedua anak Mbak Rian itu dengan senang hati. Sebelum pergi, Bang Rian juga menukar nomor polisi plat mobil Mbak Rian saat itu. Ia menggantinya dengan nomor polisi B912RYN. Belakangan ia mengklaim bahwa itu untuk menyenangkan hati Mbak Rian yang suka dengan nomor tersebut. Plat palsu itu ia beli di pasar pramuka seharga Rp60.000. Perjalanan menuju lokasi sentra jaket kulit di Sukarenggang, Garut tak menemukan halangan yang berarti. Setelah selesai dengan belanjanya, Bang Andi melajukan mobilnya menuju sebuah hotel transit di lokasi yang berjarak sekitar 5 km dari pusat jaket kulit tersebut. Mereka berniat bermalam di sebuah hotel yang bernama Hotel Cipaganti di daerah Garut, Jawa Barat. Bang Andi nampaknya sudah tahu kalau di hotel tersebut tak harus meninggalkan KTP sebagai jaminan identitasnya. Maka Bang Andi pun memalsukan namanya. Ia menggunakan nama Gary sebagai nama palsunya. Dan tak lupa Bang Andi pun menyewa long time stay selama 24 jam untuk kamar yang ia sewa. Biasanya hotel itu hanya melayani short time stay selama 6 jam saja. Sebagai informasi, Hotel Cipaganti merupakan hotel wisata di mana terdapat air panas yang terus mengalir selama 24 jam 7 hari pada setiap kamar mandinya. Air itu merupakan air panas yang terus mengalir dari perut bumi, guys. Sesampainya di kamar, menurut keterangan dari Bang Andi, terjadi sebuah percakapan antara kedua pasangan itu. Ajakan untuk berhubungan intim pun terjadi di antara kedua pasangan itu. Entah sampai terjadi atau tidak, yang jelas sebuah perkataan "kamu homo ya" sempat melukai perasaan Bang Andi saat itu. Menjadi gelap mata, akhirnya Bang Andi pun sekuat tenaga membekap wajah Mbak Rian dengan bantal selama 10 menit. Hingga Mbak Rian, janda dua anak itu, lemas tak berdaya. Sempat panik, Bang Andi kemudian mencari minyak angin dan berusaha untuk membangunkan kembali Mbak Rian. Bang Andi yang bingung harus dibawa kemana tubuh Mbak Rian itu, akhirnya terpikirkan olehnya untuk merendamnya atau tepatnya merebusnya di bak air panas kamar mandi hotel itu. Setelah itu ia pun melucuti semua pakaian Mbak Rian, lalu meletakkan jasadnya di kolam air panas itu. Dan Bang Andi pergi menggunakan mobil Mbak Rian dengan plat palsu yang telah ia siapkan tadi. Sampai akhirnya Bang Agung dan tim karyawan housekeeping hotel tersebut menemukan keesokan harinya. Sejak itu Mbak Rian pergi, tak kembali untuk selama-lamanya. 4 November 2012, sebuah pesan WhatsApp pun diterima oleh ibunda Mbak Rian yang bernama Ibu Rukmilah. Dia menerima pesan yang berisi, Halo, aku baik-baik saja. Ogot punya info bagus nih untuk semua. Rian sudah menikah dengan Alex di gereja. Jadi sementara Rian akan tinggal di rumah kakaknya Alex. Maaf, Rian sudah pindah keyakinan. Rian ingat pesan keluarga, terutama pesan ibu, bahwa kita harus fokus dengan keluarga. Jadi Rian akan fokus dengan Alex dulu ya. Rian sudah berikan rumah dan mobil pada Alex sebagai mas kawin. Titip anak-anak juga ya. Sebuah pesan yang cukup janggal. Pasalnya sang ibu tahu bagaimana anak perempuannya itu, dan dia meyakini bahwa itu adalah bukan Mbak Rian yang mengirimkannya. Laporan keluarga kepada pihak polisi yang telah dilakukan oleh pihak keluarga tentang hilangnya Mbak Rian belum juga menemukan titik terang. Lalu dengan tekad pribadi, akhirnya pihak keluarga Mbak Rian pun mencari informasi orang-orang yang pernah dekat dengan Mbak Rian. Lalu muncullah nama Bang Andi yang kebetulan teman dekatnya Mbak Rian saat itu. Kemudian disambangilah rumah Bang Andi yang terletak di Duren Sawit. Dalam usahanya menjadi mata-mata, Ibu Rukmilah kaget bukan main, guys. Di halaman rumah Bang Andi tinggal terpagar mobil Honda Mobilio yang tak lain dan tak bukan adalah milik Mbak Rian. Segera Ibu Rukmilah pun turun dari mobilnya dan mencari penghuni rumah. Dan dia pun bertanya kepada penghuni rumah, kemana Mbak Rian dan kenapa mobilnya ada di sini. Disitulah jurus silat lidahnya Bang Andi pun dipraktekkan. Bang Andi mengaku bahwa ia sudah tak ketemu dengan Mbak Rian selama 6 bulan. Dia pun mengaku bahwa ia juga sedang mencarinya. Perihal kenapa mobilnya ada di sini, karena Mbak Rian punya hutang kepada Bang Andi sebesar 80 juta rupiah. Karena tak bisa membayarnya, maka mobil ini jadi jaminannya. Begitu kira-kira kata Bang Andi. Sang ibu percaya? Tentu saja tidak, guys. Ibu Rukmilah kemudian melaporkan penemuan itu kepada pihak polisi. Dari situ kemudian polisi menahan Bang Andi dengan tuduhan pemalsuan dokumen.
khususnya dokumen kendaraan. Karena diketahui bahwa Bang Andi telah memasukkan tanda tangan Mbak Rian untuk mengambil BPKB mobil tersebut dari dealer. Bang Andi kemudian ditahan atas tuduhan pemalsuan dokumen guys pada bulan Juli tahun 2015 atau tepatnya 9 bulan setelah kematian Mbak Rian. Namanya juga insting seorang ibu guys. Ibu Rukmilah tak patah arang mengungkap kematian hilangnya putrinya itu. Dia curiga kematian anaknya itu berhubungan langsung dengan Bang Andi. Selama di tahanan, Ibu Rukmilah rajin mengunjungi Bang Andi, dibawain makanan, dibawain minuman. Pokoknya ditreat dengan bagus. Tentu dengan tujuan sebuah pengakuan dari Bang Andi tentang kemana anaknya berada sekarang. Di pertengahan bulan Juli 2015, Bang Andi akhirnya mengaku bahwa ialah yang telah membunuh anaknya di Hotel Cipaganti, Garut pada tanggal 30 Oktober 2014. Lalu Ibu Rukmilah melaporkannya ke pihak penyidik. Tanpa berlama-lama, pihak polisi pun mencocokkan segala akuan dari Bang Andi, termasuk mencocokkan ada atau tidaknya temuan mayat di Hotel Cipaganti pada bulan Oktober tahun 2014 lalu. Kemudian dia melakukan tindakan untuk membekap korban, maksudnya katanya untuk menghentikan omongan tersebut. Namun kenyataannya korban meninggal dunia. Tali 3 uang. Semua data yang didapat cocok 100%. Saat itulah Bang Andi resmi menyandang status sebagai tersangka pembunuh Mbak Rian. Makam bernisan Mix X di awal cerita yang sempat disinggung ternyata adalah Mbak Rian, anak dari Ibu Rukmilah yang hilang 9 bulan lalu. Tangis pun pecah di kala itu. Untuk melancarkan identifikasi, lalu makam Mix X pun dibongkar. Makamnya sudah tak terawat, penuh dengan rumput dan ilalang yang tinggi, dan banyak sampah di atasnya. Sekarang pusara Mbak Rian sudah layak dengan nisan yang terukir namanya. Dalam persidangan banyak terjadi momen yang cukup menguras tenaga dan air mata, dikarenakan keterangan dari terdakwa yang dinilai berbelit-belit dan penuh dengan kebohongan. Hakim Pengadilan Negeri Garut menjatuhi hukuman seumur hidup kepada Bang Andi karena dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Mbak Rian. Dalam persidangan tak ada keterangan dan bukti yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Dalam amar putusan, pembunuhan Mbak Rian telah direncanakan sebelumnya oleh Bang Andi. Perbuatan terdakwa juga tergolong sadis. Setelah menghilangkan nyawa korban, kemudian terdakwa merebusnya dalam bak air panas hingga tubuhnya hancur. Jadi hukuman seumur hidup itu adalah ganjaran yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Bang Andi terhadap Mbak Rian. Oke, sampai di sini saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.